Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sukses, petani muda, petani milenial. Itu adalah jargon saya, kawan-kawan. Karena yang di sini potensial adalah pertanian, peternakan, dan perikanan yang bisa kita kembangkan, kawan, di daerah ini. Oke, kawan, kita kembali lagi untuk hari ini. Pagi ini sebagai absensi pagi, kita akan review dari ternak-ternak kita ya, kawan. Jadi ternak kita alhamdulillah dalam kondisi sehat, kawan. Nah, jadi untuk pagi ini yang ingin saya sampaikan, ketika kita mempunyai ternak, itu wajib kita lakukan kontrol, kawan. Kemudian kita jaga kualitas pakan kita supaya performa dari ternak kita itu tetap bagus, kawan. Kalau dia menyusui, mudah-mudahan susunya tetap dia optimal hasilnya, kawan. Kalau dia masuk ke bedaki, mudah-mudahan pertumbuhannya cepat, kawan. Seperti itu. Nah, ini di depan kita ini ada cemple, kawan ya. Ada cemple, ada yang umur 2 bulan, ada yang umur 1 bulan. Belum 1 bulan, kawan. Ada yang umur kurang lebih di 3 minggu, kawan. Nah, ini yang satu ini yang saya rekam ini cemple sudah mulai mau makan. Jadi yang ingin saya sampaikan, dan ini jarang sekali peternak ini lakukan, kawan. Jadi usahakan cemple itu ketika umur masih dini, kawan. Ketika umur dia masih dini dan cemple ini sudah mulai mau makan, itu usahakan kita pemberian konsentrat, kawan. Kenapa konsentrat? Seperti itu ya jawabannya. Tapi konsentrat yang khusus kambing, jangan ke ayam ya, kawan. Karena beda, bahannya ada yang beda itu antara konsentrat kambing dengan konsentrat ayam. Nah, kenapa kita harus memberikan konsentrat kepada ternak kambing kita, kawan-kawan, dengan usia yang dini? Kenapa? Yang pertama adalah ini pertumbuhan yang optimal, kawan. Di awal-awal ini pertumbuhan yang paling optimal untuk menaikkan bobot badan. Ini lagi pesat-pesatnya, kawan. Umur segini, makanya kita berikan konsentrat dengan, kalau yang saya pakai ini dengan kadar kurang lebih di 17%. Itu bisa lebih, kawan. Kalau ada budget bisa kita berikan konsentrat dengan kadar protein yang lebih tinggi dari 17%. Itu lebih bagus, kawan. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah untuk supaya rumen dari ternak kambing ini cepat berkembang, kawan, dengan kita berikan protein seperti ini. Sehingga apa dampaknya, dampak ke belakang itu ternak tidak mudah terkena serangan kembung, kawan. Biasanya ternak yang ketika usia dini kita kasih hijauan, dia kalau tidak toleran, kawan, terhadap hijauan itu dominannya kena kembung, kawan. Dan itu udah beberapa kali kasus terjadi, kawan. Nah, metode ini banyak diterapkan oleh farm besar, dan mungkin peternak yang sudah mengetahui dia mulai menerapkan. Dan alhamdulillah, jujur, kawan, penerapan ini saya lakukan ya. Ini contoh umur 2 bulan, kawan, jatuh di 2 bulan sebesar ini, kawan. Tuh, kalau pakannya nggak menunjang dengan protein nggak tinggi, nggak mungkin sebesar ini, kawan. Selain genetik yang mumpuni, ini luar biasa bagus, kawan, untuk pertumbuhannya. Tuh, ini contoh juga. Ini umur 3 bulan. Kalau tinggi kurang lebih di berapa ini ya? 50 kalau salah. Tinggi kalau salah di 50, umur 3 bulan. Itu. Untuk ini udah hampir ini, kawan, udah hampir nyusul ini, Nah, ini udah hampir nyusul untuk kakaknya ini, kawan. Yang lahir pertama ini udah hampir nyusul tingginya ini, karena genetik juga itu mumpuni, kawan. Ini contohnya, contoh realnya saya. Genetik itu sangat berpengaruh. Contoh ini genetiknya bagus. Nah, ini kita bisa lihat nih. Nah, ini kalau kayak gini, kawan, ini hampir sama itu loh. Padahal ini umurnya 2 bulan, kawan. Ini umurnya di 3 bulan, kawan. Ini hampir sama ini tingginya. Bobotnya lebih berbobot ini. Artinya apa? Genetik itu penting, kawan. Yang saya bilang tadi, 5 konsep beternak kambing.
kalau kita beternak kambing kawan. Kalau ayam beda ya, 3 konsep yang harus kita pahami. Ini kita berbicara ke kambing kawan. Nah itu kita kembali lagi kawan-kawan. Nah itu tadi yang kambing ya, yang harus minimal kita coba untuk praktekkan kawan-kawan ya. Pemberian konsentrat cemple yang cemple itu sudah mulai makan. Jadi begitu ya kawan, untuk informasinya begini. Jaga ternak kita yang memang punya ternak ya kawan, karena kemudian jaga kesehatan ternak kita, kontrol, insya Allah hasilnya itu akan sesuai kok kawan. Seperti itu konsep lagi usaha-usaha yang kita rintiskan kawan. Dan yang pastinya rintis itu nggak mudah kawan, butuh perjuangan, butuh pengorbanan, butuh ketelatenan, butuh kesabaran. Seperti itu ya kawan-kawan. Nah, ini kita lihat cemple kita. Nah ini udah mulai mau makan, alhamdulillah. Ini saya berikan sebanyak mungkin kawan konsentrat. Dia kalau semuanya udah waleh ya, udah bosen, udah kenyang, itu pasti dia pergi kawan. Makanya kalau saya pribadi, saya berikan sebanyak-banyaknya, nggak akan rugi kok. Dikit makan cemple itu, tetapi menunjang pertumbuhan dari cemple ini kawan. Nah itu kuncinya di situ kawan. Jadi cukup sekian ya untuk sedikit berbagi informasi yang saya dapatkan di lapangan kawan. Jika kawan-kawan yang mempunyai peternakan kambing ingin mempraktekkan, silakan kawan. Dan alhamdulillah performa dari ternak ini, kondisinya ini yang cemple-cemple optimal kawan. Dan ini ada ini contohnya praktek nyatanya kawan. Jadi cukup sekian ya untuk berbagi informasi pagi ini, absensi pagi ini. Nanti kita semisal ada informasi lanjutan kawan mengenai bidang peternakan ini, nanti saya akan sharing kok ya. Pokoknya saya ingin berbagi kepada kawan supaya peternakan kita ini bisa lebih pesat kawan perkembangannya. Kemudian meminimalisir dari kegagalan-kegagalan yang bisa kemungkinan terjadi. Cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak muda, petani milenial Rafu.